Salam sejahtera pemirsa HJBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-83 dengan judul Hati yang Dikeraskan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Dalam pekerjaan saya di Weimar Institute dan Lifestyle Center di Amerika, saya telah bertemu banyak orang dengan hati yang mengeras. Sekurang-kurangnya menjadi arteri yang mengeras. Mereka menderita diabetes, obesitas, radang sendi, dan yang lainnya yang Anda bisa sebutkan. Para tamu kesehatan ini mempelajari prinsip-prinsip New Start, nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pengendalian diri, udara, istirahat, dan kepercayaan kepada kekuatan ilahi yang telah memulihkan ribuan orang kepada kesehatan. Sepasang suami istri mengatakan kepada saya, kami lelah terus-terusan sakit, terus-terusan minum obat, kemudian terkena efek samping dari obat-obatan dan terpaksa harus minum obat lebih banyak lagi. Kami ingin belajar bagaimana tetap sehat secara alami. Saat para tamu berjuang untuk menghentikan kebiasaan seumur hidup dan pulih dari penyakit-penyakit yang melelahkan, mereka seringkali berkata, saya sudah mengetahui hal ini selama bertahun-tahun, saya hanya belum melakukannya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda seperti bangsa Israel mengeluhkan dagang Mesir? Keluaran 16 ayat 3. Lalu bertanya-tanya, mengapa Anda tidak merasa sehat? Tuhan memberitahu orang Israel bahwa jika mereka mau mendengarkan dan melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan sampaikan, menaati hukum-hukumnya, termasuk hukum kesehatan, maka mereka tidak akan menderita penyakit yang diderita orang Mesir. Keluaran 15 ayat 26. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Saya juga tidak. Saya tahu Tuhan mengungkapkan informasi kesehatan yang lebih spesifik kepada utusannya, Nyonya Ellen G. White, yang menulis buku akan tiba pada saatnya di mana yang terbaik adalah tidak mengonsumsi produk susu. Tetapi saya sudah menjadi vegetarian. Mengapa menjadi seorang fanatik dan berhenti mengonsumsi susu dan keju, sementara tubuh saya membawa kelebihan 20 pon, atau sekitar 9,07 kilo, serta mengalami penyumbatan yang mengganggu obat-obatan gagal untuk disembuhkan. Ketika saya tiba di Weimar Institute untuk belajar pijat, saya mencoba untuk diri saya sendiri pola hidup yang saya tahu harus saya jalani. Kejutan, berat yang kelebihan itu turun, penyumbatan saya hilang, saya belajar lebih lagi untuk sembuh, dan tetap bugar untuk mengikuti hukum kesehatan Tuhan. Putra kami Elia telah mewarisi awal yang sehat yang akan menyelamatkannya dari rasa sakit dan penyakit. Air susu ibu, makanan nabati utuh, pola makan yang bebas produk hewani, minum banyak air, udara segar, sinar matahari dan sebagainya. Tebak apa? Dia tidak terkena pilek, infeksi telinga dan penyakit khas masa kanak-kanak lainnya. Mengapa tidak meninjau kembali kebiasaan kesehatan Anda hari ini? Apakah Anda sudah mengetahui selama bertahun-tahun namun Anda gagal melakukannya? Janganlah mengeraskan hati atau arteri Anda dengan sesuatu yang tidak perlu. Itu sungguh kerugian. Tuhan, saya ingin menjalani pola hidup yang Engkau rancang untuk saya. Perkuat tekad saya untuk melakukan apa yang saya tahu untuk harus saya lakukan. Ya, jadi bagaimana di sini? Dikatakan melalui firman Tuhan, seringkali hati kita itu menjadi hati yang dikeraskan. Ketika kita mengetahui suatu kebenaran, tetapi kita tidak mau untuk menghidupkan atau mempraktekkan kebenaran tersebut. Bahkan di sini dikatakan bahwa banyak orang yang datang ke Weimar Institute dan Lifestyle Center itu dalam keadaan pembuluh darah yang keras. Dikatakan mereka menderita obesitas, mereka menderita diabetes, radang sendi, dan lain-lainnya. Jadi bagaimana di sini kita bisa ketahui bahwa dari pola hidup yang tidak baik itu akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Tetapi juga dari pola hidup yang tidak baik itu akhirnya akan membuat kita terbiasa ketika kita memulai dari hal-hal yang kecil. Dan kita tidak mau untuk mengubah atau memutuskan kebiasaan yang jelek tersebut. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa melalui firman Tuhan ini Tuhan sudah memberikan kepada kita pengetahuan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sehat selamanya. Seperti buku ini dikatakan bugar selamanya. Dan ketika kita mau untuk menghidupkan setiap tuntunan yang Tuhan sudah berikan, bagaimana semuanya itu dikaji dari makanan kita, pola tidur kita, pola stres kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, bahkan juga dari sinar matahari, air putih, semuanya itu adalah cara-cara yang Tuhan izinkan untuk menjadi perantara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Jadi bagaimana di sini kita perlu sadari bahwa setiap hal yang
kita bisa dapatkan itu harus kita usahakan. Baik dari setiap kesehatan, setiap sukacita yang kita dapatkan itu bisa kita usahakan. Dan ketika kita mau menyerahkan semua kepada Tuhan, kita akan mendapatkan cara-cara dan trik-trik yang Tuhan sudah berikan melalui firman Tuhan ini. Jadi bagaimana di sini kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepada kita setiap cara-cara untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Baik dari makanan kita, pakaian kita, dari pola tidur kita, semuanya Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Dan di balik itu, apakah kita sudah mau untuk melakukan setiap pengetahuan itu? Apakah kita hanya mau mempelajari teori-teori saja tanpa kita mau mempraktekannya? Begitu pula dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah kita mau hanya mempelajari teori-teori saja tapi kita tidak mau mempraktekannya? Jadi bagaimana di sini? Seperti bangsa Israel dikatakan mereka sudah mengetahui yang benar tetapi mereka tidak mau melakukan hukum Tuhan yang mendorong mereka untuk mempunyai kehidupan yang sehat dan sempurna itu. Tetapi mereka justru dikatakan mereka mempunyai kehidupan yang selalu bersungguh-sungguh, selalu menginginkan satu kenyamanan. Seperti mungkin contohnya dari hal mereka meminta daging. Disitulah Tuhan memberikan, bagaimana burung puyuh itu Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tetapi di saat itulah kita bisa lihat kegelojohan dari bangsa Israel itu, yang akhirnya membuat mereka mati dalam jumlah yang sangat besar. Dan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali dalam kehidupan kerohanian kita pun, kita meminta suatu hal yang nyaman, suatu hal yang enak, tetapi justru kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin dari setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, seringkali kita gunakan itu semua hanya untuk kepentingan-kepentingan diri kita, untuk kenyamanan diri kita, tanpa kita mengingat bahwa Tuhan menginginkan untuk kita menjadi saluran berkat yang Tuhan ingin untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang bisa menyampaikan berkat-berkat itu kepada orang-orang di luar sana, yang mungkin tidak menerima langsung berkat itu dari Tuhan. Tetapi Tuhan menunggu kita untuk menyalurkan berkat itu, karena melalui perbendaharaan kita, melalui setiap talenta yang Tuhan ingin untuk kita miliki itu kita gunakan untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat dalam kehidupan Yesus yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita juga bisa lihat dalam kehidupan Yesus itu semuanya seimbang. Bagaimana ia juga berusaha untuk menghidupkan pengetahuan-pengetahuan yang baik dan benar itu, tetapi ia juga mendahulukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Ia tidak berusaha untuk mendapatkan tidur yang nyaman ketika seorang datang kepadanya untuk menerima atau meminta berkat atau firman atau tuntunan dari setiap perkataan Yesus itu. Di saat itulah ia berusaha untuk melayani mereka. Sekalipun ia merasa lapar, sekalipun ia merasa ngantuk, tetapi ia tidak mendahulukan kepentingannya terlebih dahulu. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa kehidupan Yesus yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang mendorong dia untuk mempunyai kasih yang lebih terhadap orang-orang di lingkungan sekitarnya. Ketika ia berusaha untuk melayani mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka, sekalipun itu harus memberikan kepadanya satu kelelahan yang mungkin ia tidak bisa sampaikan kepada orang lain. Tetapi ada masanya ketika ia akhirnya pun sampai tertidur karena ia sudah sangat lelah. Jadi bagaimana di sini kita bisa pelajari melalui kehidupan Yesus itu sendiri, bahwa kehidupan yang sehat itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan sedang memberikan kita untuk berada dalam satu lingkungan, janganlah kita mempertahankan kenyamanan kita itu, karena mungkin saja di balik semua hal yang kita ingin untuk kita lakukan secara sempurna dalam kesehatan itu mungkin adalah suatu maksud hanya untuk mementingkan kepentingan-kepentingan kita saja. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita mempunyai ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau mempunyai kasih yang lebih kepada saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Mungkin ketika mereka haus untuk menerima berkat-berkat Tuhan itu, hendaklah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia untuk selalu menyalurkan berkat itu dengan setia, tanpa kita mendahulukan setiap kepentingan-kepentingan kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa kita selalu meninjau kembali kebiasaan-kebiasaan kita pada hari ini. Dan kita berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa ketika kita masih mendapatkan waktu yang senggang, atau kita bisa mendapatkan waktu tidur yang normal, hendaklah kita mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah segala hal yang kita lakukan itu, kita benar-benar meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita tidak menjalankan kepentingan-kepentingan kita sendiri, tetapi kita menjalankan maksud-maksud Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita selalu berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita setiap harinya. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.